Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan volume, komposisi, dan densitas slag. Sebelumnya, semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat, walafiat tanpa kekurangan apapun, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang teori dari blast furnace, slag, kita selanjutnya akan mempelajari tentang perhitungan slag. Perhitungan apa saja yang kita akan pelajari dari sekian banyak perhitungan dari slag, yaitu tentang volume atau massa total slag, komposisi kimia dari slag, dan juga basisitas dari slag. Jika kita mengetahui input dari blast furnace, material yang kita masukkan ke dalam blast furnace. Contoh, dalam suatu blast furnace terdapat raw material sebanyak 5 jenis yang kita masukkan ke dalam blast furnace tersebut. Pada aliran masuk yang pertama yaitu berupa sinter. Sinter yang kita masukkan yaitu sebanyak 1000 kg dengan komposisi kimia Fe 58%, SiO2 4%, CaO 8,3%, MgO 1,4%, dan Al2O3 sebesar 0,6%. Material yang kedua yang kita masukkan ke dalam blast furnace yaitu pellet sebanyak 500 kg dengan komposisi kimia Fe 65%, SiO2 3,5%, MgO 1,3%, Al2O3 0,8%, dan losses pellet 1%. Maksud dari losses ini itu ialah apa? Jika kalau kita lihat kembali ke sinter, lossesnya 1% sih, maka dari 1000 kg sinter yang kita masukkan hanya 99% saja yang dapat keluar dari slag yang membentuk slag. Sedangkan 1%-nya dia loss. Loss-nya bisa kemana? Bisa ke refraktori menempel di sini, ya, atau ikut debu yang keluar bersama off gas. Kemudian kalau pellet juga sama. Losses 1% di dalam pellet ini berarti hanya 99% dari 500 kg yang dapat keluar dari blast furnace membentuk slag. Sedangkan 1%-nya akan hilang, ya, hilangnya bisa menempel di refraktori ataupun dia keluar bersama debu dengan off gas yang keluar dari blast furnace. Material yang ketiga yang kita masukkan yaitu lam ore dengan massa 80 kg dan komposisi kimia Fe 61%, SiO2 4%, Al2O3 1%, dan losses untuk lam ore 1%. Material yang keempat yang kita masukkan yaitu coal, batu bara sebanyak 200 kg dengan komposisi kimia Fe 0,2%, SiO2 3%, Al2O3 1,5%, dan loss-nya tidak ada, 0%. Raw material yang kelima yang kita masukkan yaitu kokas sebanyak 300 kg dengan komposisi kimia Fe 0,5%, SiO2 5%, Al2O3 3%, dan loss dari kokasnya 2%. Keseluruhan satuan massa di dalam sistem ini yaitu dalam per THM atau per ton hot metal. Dalam artian, jika kita ingin memproduksi pig iron cair sebanyak 1 ton, maka kita membutuhkan sinter 1000 kg, pellet 500 kg, lam ore 80 kg, batu bara 200 kg, dan kokas 300 kg. Dengan material tersebut, ya, kelima jenis material dengan massa masing-masing tersebut, kita akan dapat menghasilkan 1 ton pig iron cair. Pada sistem ini ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, di dalam hot metal, silikon di dalam hot metal yang terkandung di dalam hot metal yaitu 0,46%. Hal tersebut ekuivalen dengan 10 kg SiO2 per ton hot metal. Jadi silikon SiO2-nya masih ada yang terikut ke hot metal, tidak semuanya ke slag. Tentu saja kalau dia ikut ke hot metal maka berupa Si, bukan berupa SiO2 lagi. Kemudian tidak ada loss Fe, dalam artian semua Fe, baik itu yang ada di sinter, pellet, lam ore, coal, dan juga kokas, semuanya itu terkonversi menjadi pig iron, tidak ada yang ke slag. Dengan artian recovery of Fe dalam sistem ini ialah 100% atau kita anggap ideal. Asumsi yang ketiga, SiO2, CaO, Al2O3, dan MgO
itu merepresentasikan 96% dari massa slag. Ya. Jadi kalau kita punya SiO2 nantinya di slag, CaO nantinya di slag, L2O3 nantinya di slag, MgO nantinya di slag, jika kita tambahkan ke semua senyawa ini, keempat senyawa ini, maka dia hanya berkontribusi sebanyak 96% dari total slag. 4%-nya itu ialah apa? Adalah senyawa lain. Ya. Nanti kita definisikan dia sebagai other. Kemudian gimana kita menyelesaikan seperti ini? Jika kita disuruh menghitung yang pertama, massa total slagnya berapa, komposisi kimia slagnya berapa, dan basisitas slagnya berapa, maka pertama kita harus menghitung massa raw material input setelah loss. Jadi kita hitung dulu massa semua aliran masuk, mulai dari sinter, pellet, lamp ore, coal, dan kokas, saat dia dikurangi dengan loss-nya. Untuk aliran pertama yaitu sinter, maka M sinter setelah kita perhitungan loss-nya itu ialah sama dengan massa sinter dikurangi dalam kurung persen loss sinter dikalikan massa sinter. Dengan kata lain 1000 dikurangi 1% kalikan 1000 sehingga hasilnya M1 ya, massa sinter setelah loss itu sebesar 990 kilo. Dan massa inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya, yaitu massa setelah loss. Aliran yang kedua, pellet. M pellet setelah loss yaitu M pellet dikurangi persen loss kalikan persen loss dari pellet dikalikan M pelletnya. 500 dikurangi 1% kali 500, 495 kilo. Lamp ore-nya dengan cara yang sama, ketemu M3 sama dengan 79 kilo. Kemudian untuk M dari coal-nya juga kita lakukan perhitungan yang sama. Kita dapatkan M4-nya sama dengan 200 kg. Untuk kokasnya kita dengan perhitungan yang sama dapat M5 sebanyak 294 kg. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan mass balance. Kita awali dengan menghitung mass balance untuk SiO2. Dari persamaan umum mass balance kita tahu bahwa MSiO2 input yang masuk sama dengan massa total massa SiO2 yang keluar. Maka jika kita melihat persoalan yang tadi, ya, kita kembali ke sini lagi. Kita tahu bahwa SiO2 itu terdiri dari apa saja atau berasal dari mana saja. Yang pertama berasal dari aliran 1 dari sinter, yang kedua dari aliran kedua yaitu pellet, yang ketiga dari aliran lamp ore 4% ya. Yang keempat dari batu bara 3% dan juga dari kokas. Dengan kata lain, SiO2 ada di semua input raw material. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan seperti ini. MSiO2 sinter ditambah MSiO2 pellet ditambah MSiO2 lamp ore ditambah MSiO2 coal ditambah MSiO2 kokas sama dengan massa SiO2 slag ditambah massa SiO2 hot metal. Karena kita tahu bahwa tadi salah satu asumsi yang digunakan, tidak semua silika itu akan terkonversi menjadi slag. Akan tetapi ada beberapa persen silika, yaitu 10 kg silika yang ikut menjadi pig iron. Kita tinggal masukkan MSiO2 sinter, ya, jadi massa SiO2 yang ada di dalam sinter itu ialah apa? Maka massa SiO2-nya persentase dari SiO2 dari sinter dikalikan massa sinternya. Tapi massa sinter bukan lagi massa 1000 kg ini, melainkan massa setelah loss-nya, yaitu M1 990 kg. Sehingga kita tuliskan bahwa M1 MSiO2 sinter itu ialah M1 kali 4% ditambah M2 kali 3,5% ditambah M3 kali 4% ditambah M4 kali 3% tambah M5 kali 5% MS sama dengan MSiO2 slag ditambah 10. Sehingga MSiO2 slag waktu kita selesaikan secara matematika akan mendapatkan MSiO2 slag sebesar 71,085 kilo atau kita bulatkan menjadi 71 kilo. Kemudian yang kedua, konstituen yang kedua yang harus kita hitung mass balance-nya yaitu Al2O3.